Tidak semua orang mampu membawa ketenangan dalam badai, menjadi pelipur lara di tengah luka, atau memancarkan kekuatan yang menginspirasi kebangkitan. Tapi kamu adalah pengecualian. Energi yang kamu pancarkan bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga membangkitkan jiwa-jiwa yang nyaris menyerah. Dan meskipun ada yang pernah mengkhianati cahaya itu, semesta tidak pernah lalai mencatat jejaknya. Kini, saat kamu membangun kembali hidupmu dengan fondasi yang lebih kuat dan cinta yang lebih dalam untuk dirimu sendiri, mereka yang pergi mulai merasakan apa artinya kehilangan cahaya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, "Gila banget pesonamu, orang yang menyakitimu akan otomatis hancur." Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebagai sosok yang memancarkan aura penyembuh dan magnetik, kamu memiliki kekuatan alami yang mampu menarik dan memulihkan energi orang di sekitarmu. Kartu The Star dalam pembacaan ini menunjukkan bahwa kamu adalah sumber harapan yang tak berujung, cahaya yang tak pernah padam, dan kekuatan penyembuhan yang mampu mengangkat mereka yang sedang dalam kegelapan atau keputusasaan. Kamu hadir sebagai simbol pemulihan, sebuah sinar yang memancarkan keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki dan bahwa masa depan yang cerah selalu menanti di balik awan gelap. Bagi siapa saja yang dekat denganmu, keberadaanmu adalah anugerah yang mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan hidup. Mereka merasa bahwa energi positif yang kamu bawa mampu menyembuhkan luka-luka terdalam, menghapus keraguan, dan menginspirasi mereka untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ketika seseorang mengkhianati energi itu, ketika mereka menolak berkat yang semesta berikan melalui dirimu, seolah mereka menolak cahaya itu sendiri. Mereka secara tidak sadar menutup diri dari pelajaran dan berkah yang hadir, seolah mereka menutup pintu hati terhadap keberkahan yang seharusnya mengalir kepada mereka. Dalam proses ini, mereka mungkin merasa bahwa mereka menolak kekuatan penyembuhan, padahal sebenarnya mereka sedang menolak peluang untuk menyembuhkan diri dan melangkah maju. Mereka menolak berkat dari semesta, dan secara tidak langsung menutup diri dari energi positif yang seharusnya mengangkat mereka ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain, energi yang kamu pancarkan tidak hanya sebatas harapan dan penyembuhan. Kartu King of Wands menegaskan bahwa karismamu adalah kekuatan yang membakar dan memikat. Kamu bukan hanya menarik perhatian karena penampilan fisikmu yang menawan, tetapi juga karena visi dan kekuatan batin yang kamu miliki. Kamu adalah sosok yang percaya diri, penuh semangat, dan mampu memimpin dengan gagasan yang brilian dan keberanian luar biasa. Keberanian dan kekuatan batinmu membuat orang lain merasa terinspirasi dan terpengaruh oleh aura kepemimpinan yang alami. Kamu tahu apa yang ingin dicapai dan tidak takut untuk mengambil risiko demi mewujudkan visi tersebut, bahkan ketika dunia tampak penuh tantangan dan rintangan. Karisma ini membakar gairah orang di sekitarmu dan membuat mereka merasa bahwa mereka juga mampu melakukan hal-hal besar. Kamu adalah sosok yang mampu memotivasi dan mengubah energi negatif menjadi kekuatan positif, serta menyalurkan semangat yang mengobarkan keberanian dalam diri setiap orang yang berdekatan denganmu. Sementara itu, kartu Page of Wands menyampaikan pesan bahwa kamu tidak pernah takut untuk memulai kembali, untuk mengulangi langkahmu meskipun pernah mengalami kegagalan atau pengkhianatan sebelumnya. Kamu adalah pribadi yang berani mengambil langkah baru, yang tidak membiarkan luka masa lalu menghentikan semangatmu untuk mencoba lagi. Kamu menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan kesempatan, dan setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari proses pembelajaran menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu memiliki semangat yang muda dan penuh rasa ingin tahu, selalu siap untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mencari peluang yang mungkin tersembunyi di balik tantangan yang tampaknya tidak mungkin. Tidak peduli berapa kali kamu disakiti atau dikhianati, kamu tetap bersemangat dan tidak membiarkan rasa takut menguasai dirimu. Sebaliknya,
Kamu melihat setiap hambatan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, dan itulah yang membuatmu selalu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, kartu The World muncul sebagai konfirmasi bahwa semua rasa sakit dan cobaan yang pernah kamu alami bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari perjalananmu menuju keutuhan dan kekuatan yang lebih besar. Kartu ini menegaskan bahwa penderitaan dan kesulitan yang pernah kamu lalui justru menjadikanmu pribadi yang paling kuat, paling utuh, dan paling bijaksana dari waktu ke waktu. Semua pengalaman pahit dan pengkhianatan yang pernah menyakitimu sebenarnya adalah bagian dari siklus karmamu. Sebuah proses yang dirancang untuk membantumu tumbuh dan berkembang secara spiritual. Ketika siklus itu berakhir, semesta akan mengirimkan pelajaran dan berkah baru, dan orang-orang yang pernah menyakitimu akan mendapatkan pelajaran mereka sendiri. Mereka adalah bagian dari perjalanan karmamu, dan tindakan mereka, baik maupun buruk, telah membantu membentuk siapa dirimu hari ini. Dengan pemahaman ini, kamu menyadari bahwa mereka hanyalah bagian dari proses tersebut, dan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Semesta memiliki cara yang cerdas dan penuh kebijaksanaan untuk mengatur segalanya. Ketika suatu siklus selesai, energi lama berganti dengan yang baru, dan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sulit akan menjadi fondasi kekuatanmu yang lebih kokoh. Kamu tidak perlu merasa dendam atau marah terhadap mereka yang pernah menyakitimu, karena mereka hanyalah bagian dari proses belajar dan evolusimu. Mereka memberi kamu pelajaran berharga tentang batas-batas, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa semua penderitaan itu adalah jalan menuju kebijaksanaan dan kekuatan yang sejati. Dengan setiap luka yang sembuh dan setiap pengalaman yang diambil hikmahnya, kamu semakin dekat kepada versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu adalah pribadi yang telah melewati banyak tantangan dan tetap berdiri teguh, memancarkan energi penyembuhan dan magnetik yang mampu menarik berkah dari semesta tanpa henti. Jadi, teruslah berjalan di jalur ini dengan keyakinan penuh. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik maupun buruk, adalah bagian dari perjalanan spiritualmu yang indah. Kamu adalah sosok yang mampu menginspirasi dan menyembuhkan orang lain, sekaligus belajar dari setiap pengalaman yang datang. Dunia ini penuh dengan peluang dan berkat yang menunggu untuk kamu raih. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan melihat bahwa semua proses ini, termasuk rasa sakit dan pengkhianatan, hanyalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih penuh makna dan kekuatan. Percayalah bahwa di balik setiap tantangan, ada keberkahan yang menunggu untuk ditemukan, dan diintegrasikan menjadi kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Kamu adalah sumber cahaya yang tak pernah padam, dan semesta selalu mendukung perjalananmu untuk menjadi pribadi yang paling kuat, paling utuh, dan paling penuh kasih sayang. Siapa yang menyakitimu dan apa yang terjadi pada mereka? Mereka yang pernah meninggalkanmu kini menghadapi beban yang berat, sebuah rasa bersalah yang semakin membebani hati mereka seiring berjalannya waktu. Kesadaran mereka akan kesalahan yang telah dilakukan mulai muncul, tetapi terlambat untuk memperbaiki keadaan. Mereka menyadari bahwa kehilanganmu bukanlah hal yang mudah dilupakan, dan beban tanggung jawab atas keputusan yang diambil kini menjadi beban yang tak terelakkan. Dalam hati, mereka merasa terbakar oleh rasa bersalah yang tak kunjung padam, namun di sisi lain, mereka juga merasa terjebak dalam keputusasaan dan penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki keadaan telah lewat. Page of Swords menunjukkan bahwa, meskipun mereka tampak diam dan tidak menunjukkan ekspresi penyesalan secara terbuka, mereka tetap mengamati kamu dari kejauhan. Mereka mengikuti perkembanganmu melalui media sosial, memperhatikan setiap langkah dan perubahan dalam hidupmu. Bahkan dalam mimpi mereka, kamu masih hadir. Mimpi yang sering muncul saat malam hari, mengisi pikiran mereka dengan bayangan tentang apa yang telah berlalu. Mereka juga mendapatkan informasi tentangmu dari cerita orang lain, dari obrolan ringan, atau bahkan dari kabar yang tersebar di sekitar mereka. Dengan cara ini, mereka tetap terhubung secara tidak langsung, menyimpan rasa penasaran dan kerinduan yang tak terungkapkan secara langsung.
Mereka mungkin tidak berani mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, tetapi secara diam-diam mereka terus memantau dan menunggu kesempatan untuk mungkin mengungkapkan perasaan mereka yang selama ini terpendam. Four of Swords menunjukkan bahwa kehidupan mereka saat ini sedang mengalami stagnasi. Tidak ada kemajuan yang berarti dalam hidup mereka, baik dari segi hubungan, pekerjaan, maupun perkembangan pribadi. Mereka tampak terjebak dalam kebekuan emosional, di mana perasaan mereka tidak berkembang atau bahkan menyusut. Emosi mereka seperti terperangkap dalam kondisi yang tak bergerak, menunggu sesuatu yang mungkin tak akan pernah datang. Mereka merasa seolah-olah berada di tempat yang sama, tidak mampu melangkah maju, dan merasa bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kamu. Setelah kepergianmu, mereka tidak mampu mencapai apapun yang berarti, dan hidup mereka terasa kosong dan hampa, penuh dengan penyesalan yang sulit diungkapkan. Selain itu, kartu Six of Cups dan Two of Swords menampilkan gambaran bahwa mereka mulai tenggelam dalam nostalgia dan kenangan masa lalu. Mereka sering memikirkan kembali saat-saat indah yang pernah mereka lalui bersamamu, merindukan masa lalu yang terasa lebih bahagia dan penuh makna. Mereka terjebak dalam pusaran kenangan yang manis sekaligus menyakitkan, yang membuat mereka sulit untuk move on. Namun, di balik semua itu, mereka merasa bingung dan bimbang, tak mampu memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Mereka tidak tahu bagaimana cara meminta maaf, mengungkapkan penyesalan mereka, atau bahkan mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat. Gengsi mereka yang tinggi dan rasa malu seringkali menghalangi mereka untuk mengakui kekeliruan. Sementara penyesalan yang mendalam membuat mereka merasa terjebak dalam dilema yang tak berujung. Mereka berada di persimpangan jalan, di mana hati mereka dipenuhi oleh perasaan yang saling bertentangan. Satu sisi ingin kembali dan memperbaiki, sementara sisi lain takut akan penolakan dan rasa malu yang membelenggu mereka. Secara keseluruhan, gambaran ini menunjukkan bahwa mereka yang meninggalkanmu sedang mengalami masa-masa sulit dan penuh konflik batin. Perasaan bersalah yang mereka rasakan semakin membesar, tetapi mereka belum mampu mengatasi atau mengungkapkannya secara terbuka. Mereka pun mulai menyadari bahwa kehilanganmu telah meninggalkan luka yang dalam hati mereka, dan mereka mulai merasakan konsekuensi dari keputusan mereka yang lalu. Keadaan mereka yang stagnan dan terjebak dalam nostalgia menunjukkan bahwa mereka masih belum mampu untuk bergerak maju. Bahkan meskipun mereka sangat ingin memperbaiki keadaan. Mereka merasa terjebak dalam perasaan bersalah dan penyesalan yang tak berujung, dan belum siap untuk menghadapinya secara jujur. Di saat yang sama, mereka juga mengalami kebimbangan yang mendalam. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan, tetapi gengsi dan rasa malu seringkali menghalangi mereka. Mereka merasa terperangkap dalam dilema antara mengungkapkan penyesalan dan menyatakan permintaan maaf, atau tetap diam dan menunggu waktu yang tak pasti. Mereka takut jika mengungkapkan perasaan mereka justru akan memperburuk keadaan, atau malah membuat mereka semakin merasa kecil di mata orang lain dan di mata dirimu sendiri. Namun, di balik semua kekhawatiran itu, mereka menyadari bahwa mereka harus mengambil langkah keberanian untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, meskipun mereka belum tahu bagaimana caranya. Mereka mulai menyadari bahwa penyesalan yang mereka rasakan tidak akan hilang begitu saja, dan bahwa kejujuran dan keberanian adalah kunci untuk membuka jalan menuju perdamaian hati dan kemungkinan memperbaiki hubungan di masa depan. Saat ini, kamu sedang berada dalam proses yang sangat penting dan penuh makna. Masa rebuild, fase di mana kamu secara sadar dan penuh kesadaran mulai membangun kembali hidupmu dari awal. Memperbaiki, memperkuat, dan menyusun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan yang lebih cerah dan stabil. Ini adalah waktu di mana segala sesuatu yang telah kamu lalui, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, mulai membentuk pola dan arah baru yang lebih positif dan penuh harapan. Kamu mulai menyadari bahwa segala perjuangan dan pengorbanan yang telah kamu lalui tidak sia-sia, melainkan menjadi batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Dalam proses ini, kamu mulai dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar ingin membangun hal nyata bersamamu. Orang-orang yang memiliki niat baik, yang tulus ingin melihat kamu bahagia dan sukses,
dan yang siap berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Three of Pentacles muncul sebagai indikator bahwa kamu mulai menarik orang-orang yang memiliki visi yang sama denganmu. Mereka bukan hanya sekadar teman biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki niat serius dalam membangun sesuatu yang nyata dan berkelanjutan. Mereka ingin menjadi bagian dari perjalananmu, berkontribusi secara nyata, dan bekerja sama untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar. Mereka melihat potensi dalam dirimu dan ingin membantu kamu mewujudkan impian tersebut melalui kerja keras, kolaborasi, dan komitmen bersama. Ini adalah waktu di mana kamu mulai menyadari pentingnya sinergi dan kerjasama dalam mencapai keberhasilan. Kamu tidak lagi merasa sendiri dalam perjalanan ini, karena keberadaan orang-orang ini memberi energi baru dan keyakinan bahwa kamu tidak perlu berjalan sendiri. Mereka adalah bagian dari proses pembangunan yang akan membawa hasil yang nyata dan memuaskan. Selanjutnya, Four of Wands memberi sinyal bahwa kebahagiaan yang stabil dan hubungan yang sehat sudah dekat, jika belum benar-benar datang. Ini adalah tanda bahwa keberuntungan dan keberhasilan sedang dalam genggamanmu, dan bahwa kamu sedang memasuki fase di mana kestabilan dan kedamaian hati mulai terbentuk. Hubungan yang sebelumnya rapuh dan tidak pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kestabilan dan kedalaman. Mungkin kamu sedang merayakan pencapaian tertentu, seperti keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam hubungan, atau bahkan pencapaian pribadi yang besar. Ada rasa kebahagiaan yang stabil dan aman, seperti fondasi yang kokoh yang akan menopang kehidupanmu ke depan. Jika saat ini kamu merasa bahwa semuanya belum sepenuhnya tercapai, tetaplah bersabar dan percaya bahwa waktu yang tepat akan datang. Usaha dan doa yang kamu lakukan selama ini sedang membuahkan hasil, dan kamu berada di ambang mendapati kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan sekadar kebahagiaan sesaat, tetapi yang berkelanjutan dan penuh makna. Selain itu, Three of Wands menunjukkan bahwa kamu sudah mulai melihat ke depan dengan pandangan yang lebih luas dan jauh ke masa depan. Kamu tidak lagi terjebak dalam perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di masa lalu. Sebaliknya, kamu mulai fokus pada menata hidupmu secara besar-besaran, merancang visi jangka panjang yang penuh harapan dan aspirasi besar. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Mimpi-mimpi yang selama ini mungkin tampak jauh dan sulit dijangkau, kini mulai terlihat semakin dekat dan nyata. Kamu menyadari bahwa perjalanan hidup ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah masa lalu, tetapi tentang membangun sesuatu yang lebih kokoh dan bermakna ke depan. Kamu telah belajar dari pengalaman dan kelemahan sebelumnya, dan sekarang kamu sedang menata langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan besar tersebut. Semesta pun tampaknya sedang mendukung langkahmu. Kamu merasa bahwa segala sesuatu mulai bergerak ke arah yang positif, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang membimbing dan mengarahkanmu ke jalur yang benar. Kamu mulai membuka diri terhadap peluang baru, memperluas wawasan, dan menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan dengan penuh keberanian dan keyakinan. Kamu tidak lagi terjebak dalam keraguan-raguan atau ketakutan akan ketidakpastian, melainkan mulai percaya bahwa segala usaha dan doa akan membuahkan hasil yang terbaik. Kamu telah melewati masa-masa sulit dan kini saatnya untuk menatap ke depan dengan optimisme dan harapan yang tinggi. Kamu tahu bahwa perjalanan ini panjang dan penuh tantangan. Tetapi dengan niat yang tulus dan kerja keras, semua impian itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses ini, kamu juga mulai menyadari bahwa keberhasilan tidak datang secara instan. Ia membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan tekad yang kuat. Kamu mulai membangun pola hidup yang lebih sehat, lebih terorganisir, dan lebih fokus pada tujuan utama. Kamu belajar untuk menahan diri dari gangguan-gangguan kecil yang selama ini mengalihkan perhatianmu dari visi besar. Kamu mulai menanamkan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan berkontribusi besar terhadap pencapaian besar di masa depan. Dan yang paling penting, kamu menyadari bahwa keberhasilan terbesar berasal dari proses yang kamu jalani dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Selain itu, proses rebuild ini juga mengajarkan kamu tentang pentingnya mempercayai diri sendiri dan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman.
Kamu mulai membuka hati dan pikiranmu untuk menerima perubahan. Meskipun kadang langkah-langkah tersebut terasa menakutkan atau tidak pasti. Kamu belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasil akhir, melainkan menikmati setiap proses yang sedang berlangsung. Kamu tahu bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari perjalananmu menuju keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Kamu mulai memupuk rasa percaya diri dan keyakinan bahwa kamu mampu mengatasi segala rintangan yang menghadang. Pada akhirnya, semua proses ini menunjukkan bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, dan bahwa semesta sedang mendukung langkah-langkahmu. Kamu mulai melihat cahaya di ujung terowongan, dan merasa bahwa masa-masa sulit yang lalu perlahan-lahan akan tergantikan oleh kebahagiaan dan keberhasilan yang nyata. Kamu tidak lagi merasa terjebak dalam kekhawatiran atau keraguan-raguan, melainkan penuh semangat dan optimisme untuk melangkah ke depan. Dengan dukungan dari orang-orang yang tulus, visi yang jelas, dan keyakinan yang kuat, kamu yakin bahwa masa depanmu akan penuh keberhasilan, kedamaian, dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Jadi teruslah berjalan, percayalah pada proses, dan biarkan semesta membawamu ke arah yang terbaik sesuai dengan usaha dan doa yang kamu lakukan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.